Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vivi Nur Evayanti dari kelas IPA B NIM 47. Saya akan menjelaskan tentang implikasi bioteknologi. Bioteknologi berasal dari kata bio yang berarti hidup, teknos yang berarti teknologi atau penerapan, kemudian logos yang berarti ilmu. Jadi, bioteknologi berarti salah satu cabang ilmu yang mempelajari tentang pemanfaatan makhluk hidup seperti bakteri, virus, dan jamur, maupun hasil makhluk hidup seperti alkohol dan enzim untuk menghasilkan produk berupa barang dan jasa. Kemudian, bioteknologi dibagi menjadi dua. Yang pertama, bioteknologi konvensional. Disebut teknologi konvensional karena masih menggunakan mikroorganisme dalam pembuatan produknya. Bioteknologi ini memiliki perannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, dalam bidang pangan. Pertama, tempe yang berasal dari kedelai, di mana proses fermentasinya dibantu oleh jamur Rhizopus. Kemudian tape, baik tape ketan maupun ketela, proses fermentasinya dibantu oleh jamur Saccharomyces cerevisiae. Kemudian ada kecap, proses fermentasinya dibantu oleh jamur Aspergillus. Kemudian yang kedua ada peternakan, di mana hasil mutasi alam yang menghasilkan domba ankon yang memiliki kaki yang pendek dan melengkung. Kemudian ada sapi Jersey yang memiliki susu dengan kandungan kasein dengan kandungan krim yang lebih bagus. Kemudian dalam bidang pertanian ada hidroponik, yaitu media tanam yang awalnya menggunakan tanah kini diganti menggunakan air. Yang terakhir dalam bidang kesehatan ada vaksin. Mikroorganisme yang akan digunakan untuk vaksin, toksinnya akan dimatikan, di mana vaksin ini digunakan untuk meningkatkan imunitas. Kemudian ada antibiotik, hasil isolasi dari bakteri dan jamur yang dapat dimanfaatkan untuk pengobatan. Yang kedua ada bioteknologi modern. Contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama ada pangan, di mana kentang dari hasil mutasi genetik akan menghasilkan kentang dengan kandungan padi 20% lebih banyak dari biasanya. Yang kedua dalam bidang peternakan, ternak unggul dari manipulasi sehingga menghasilkan daging dan susu yang lebih unggul. Kemudian dalam bidang pertanian, jagung dan kapas setelah gennya dimanipulasi dapat resisten terhadap berbagai serangan penyakit. Yang keempat ada kesehatan, manipulasi produk vaksin dengan menggunakan Escherichia coli di bidang pangan. Kemudian saya akan menampilkan video tentang fermentasi pada tape ketan putih. Pembuatan tape ketan putih termasuk dalam bioteknologi konvensional yang membutuhkan bantuan dari jamur Saccharomyces cerevisiae dan bakteri Endomycosis fibulifera. Dalam fermentasi tape juga membutuhkan ragi, di mana ragi ditambahkan pada saat ketan dalam keadaan dingin. Hal ini bertujuan agar tape yang dihasilkan tidak keras dan kerja dari ragi optimal. Apabila ditambahkan pada saat ketan dalam keadaan panas, maka akan mempengaruhi rasa dari tape tersebut. Inilah hasil dari fermentasi tape yang saya lakukan. Dari tekstur berasnya, yang awalnya teksturnya seperti nasi, namun setelah difermentasi, teksturnya menjadi lunak, atau bisa disebut lembek karena terlalu lama dalam proses pengukusan. Ketan ini kemudian akan dihidrolisis oleh mikroorganisme dengan enzim karbohidrase yang dihasilkan oleh ragi melalui proses fermentasi. Yang kedua, kadar air, yang awalnya tidak ada air dan setelah difermentasi terdapat kadar air di dalam tape tersebut. Yang ketiga, aroma.
Sebelum difermentasi, tidak ada aroma, dan setelah difermentasi, aromanya seperti aroma tape atau asam. Kemudian rasanya. Sebelum difermentasi, tidak ada rasa, namun setelah difermentasi, rasanya manis. Rasa manis ini timbul karena adanya perubahan yang terjadi pada karbohidrat yang berupa pati yang kemudian dihidrolisis oleh mikroorganisme yang ada pada ragi dan dipecah menjadi glukosa yang menimbulkan rasa manis. Semakin banyak glukosa yang dihasilkan, maka semakin tinggi pula rasa manis yang ditimbulkan. Dalam fermentasi tape juga terdapat faktor-faktor yang mempengaruhinya. Pertama, konsentrasi garam, yang kedua suhu, yang ketiga oksigen. Sekian penjelasan dari saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.